biar nanti tetap ditayangin di YouTube. Oke, pada pagi hari ini kita mau mendengar cerita mengenai Musa, ya. Bagaimana Musa waktu itu sudah keluar dari tanah Mesir. Kita mau buka dulu Alkitab kita buka pembacaan di dalam, sebentar Kak Felis buka catatan dulu ya. Mana nih catatan hilang? Oke, kita buka Keluaran 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Oke. Keluaran 18 Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Ya. Oke, itu karena ada berapa ayat tuh? Sekitar 14 ayat ya. Kak Felis akan bagi, kita baca 3-3 ya. Mulai dari Reven, Laras, habis itu Kak Felis 3 ayat dari 13 sampai ayat yang ke-27. Yuk silakan Reven duluan. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan, salah. Terus nggak apa-apa, benar 3 ayat Reven sampai ayat ke-15. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan pada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Ya, silakan Laras 16 sampai 18. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakili bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Reven 22 sampai 24. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungkannya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas tenang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari Ya, Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi
pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Ya, terima kasih Laras dan Revan untuk pembacaan firman Tuhannya. Hari ini judul firman Tuhannya adalah pengangkatan hakim-hakim. Kak Felis ambil di dalam Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Juga menurut buku panduan dari Departemen Orang Muda dari buku Kasih tanggal 14 Maret hari ini. Nah, kalau kita belajar di sekolah, mungkin Revan sama Laras juga teman-teman semua yang nanti juga akan nonton ibadah ini, sebentar, ya, kita pernah mendengar di sekolah bahwa manusia adalah makhluk sosial. Udah pernah dengar belum kata-kata itu? Belum? Sudah, Revan sudah pernah dengar. Nah, kalau kata-kata manusia adalah makhluk sosial, Revan tahu nggak kira-kira artinya apa? Lupa, apa yang masih ingat? Dapat hidup sendiri. Betul sekali, good. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial karena kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Nah, manusia itu di dalam hidupnya pasti membutuhkan orang lain. Ya, kita tahu cerita bahwa penciptaan manusia pertama, Adam, dia itu tidak dapat hidup sendiri. Maka oleh sebab itu Tuhan menciptakan Hawa, istrinya, untuk menjadi penolongnya. Ya, jadi di Alkitab juga jelas dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan kita pun sungguh merasakan kita tidak dapat hidup sendiri. Nah, kira-kira pernah nggak nih Revan dan Laras ditinggal di rumah sendirian? Pernah. Pernah. Revan pernah? Pernah. Kalau Laras duluan nih, kalau ditinggal sendirian rasanya bagaimana? Rasanya lumayan bosan tapi senang. Bosan tapi senang. Wah, ini ada Letnan Yotam, siapa ya? Saya Itu admit. bukannya letnan itu yang udah diutus. Iya, kok ada masuk tiba-tiba. Sebentar, Felix, sebentar ya, sebentar. Oke. Felicia, sebentar. Oke. Iya, jadi sampai di mana tadi Kak Felis jadi lupa. Oh ya, Laras rasanya bosen dan kadang-kadang seneng juga ya karena butuh me time kadang-kadang ya. Kalau Raven gimana ditinggal sendiri rasanya? Senang-senang aja sih. Seneng-seneng aja. Ya, nah kalau ditinggal sendiri kan kadang-kadang kita mau makan misalnya belum ada makanan, mau masak sendiri agak susah ya karena kita masih kecil ya harus masih kadang-kadang disediain sama mama gitu ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan karena kita sendirian. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Contoh ya, kayak kita di sekolah, ada guru yang menolong kita untuk belajar. Ya, lalu di rumah ada ayah yang mencari nafkah untuk kita, lalu ada ibu yang juga mengurus pekerjaan rumah untuk kita, ada mungkin mbak di rumah yang bantu-bantu pekerjaan rumah tangga. Lalu kalau kita lihat lagi mungkin ada dokter yang menyembuhkan kita kalau kita sakit, lalu ada apoteker yang membuat obat untuk kita kalau kita sakit, ada polisi yang selalu menjaga keamanan buat kita dan lain-lain sebagainya. Gak bisa kita hidup sendiri dan tidak ada orang lain yang menolong. Kak Felis pernah merasakan sendiri waktu Kak Felis isolasi bulan Maret 1 tahun yang lalu ketika Kak Felis COVID ya. Benar-benar Kak Felis sendirian di kamar selama 14 hari. Tidak ada yang menemani.
Tapi tetap ada yang bantu Kak Felis, ada dokter, ada suster yang beberapa jam sekali datang, tapi benar-benar merasakan kesendirian. Ya, itu rasanya nggak enak karena lagi lemah badan, tiba-tiba mau ambil makan agak jauh atau mau ambil minum agak jauh, kita harus melakukan semuanya sendiri. Dan ketika di saat seperti itu, kita benar-benar sungguh merasakan bahwa pertolongan dari orang lain atau bantuan dari orang lain itu sungguh-sungguh berarti buat hidup kita. Nah, untuk adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar tentang seorang tokoh di dalam Keluaran yang tadi kita sudah baca yang bernama Musa. Ya, kita tahu bersama bahwa Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku baca mulutnya Raven Mesir. Iya, betul sekali. Jadi Musa adalah orang yang mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Nah, ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan sedang melakukan perjalanan menuju negeri perjanjian, Musa waktu itu didatangi oleh mertuanya, ya, yang bernama Yitro. Ya, mereka bertemu. Lalu terlihat sekali bahwa orang-orang Israel itu bergantung sekali sama Musa. Karena saat itu Musa adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk untuk mengatakan apa yang Tuhan inginkan, mengatakan tentang perintah-perintahnya Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, kalau bangsa Israel punya perkara, mereka datang kepada Musa untuk tanya, Musa, benar nggak ya kalau begini? Musa, kalau begini benar atau salah? Jadi sepanjang hari dari pagi sampai malam, kerjaannya Musa itu hanya menemui orang Israel untuk mereka bertanya tentang yang benar dan yang salah kepada Musa. Nah, kira-kira capek nggak kalau Musa seperti itu? Setiap hari ngurusin bangsa Israel doang. Capek dong pastinya. Nah, mertuanya bilang gini, Musa nggak bisa kamu begini terus-terusan. Nanti bangsa Israel itu akan kerepotan kalau nggak ada kamu. Jadi, saya sarankan kepada kamu, kamu mulai sekarang harus mulai mengajarkan kepada bangsa Israel tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tentang peraturan-peraturan yang Tuhan inginkan, yang benar dan yang salah. Lalu engkau tunjuk orang yang di ayat yang tadi Kak Felis baca tuh, di ayat ke-21. Orang yang cakap, ya. Orang cakap itu orang yang pandai bicara gitu ya, yang cakap tuh pandai ya. Lalu yang kedua, orang yang takut akan Allah. Yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang benci akan suap. Tahu ya, benci akan suap ya, nggak mau disogok gitu loh, nggak mau dibayar pakai uang. Nah, cari orang yang punya kriteria empat ini, orang yang takut akan orang yang cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan benci akan suap. Nah, akhirnya Musa mendengarkan apa yang Yitro katakan, lalu dia mencari orang-orang di bangsa Israel. Lalu Musa mengajarkan kepada mereka tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, dan dipilihlah orang-orang pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, pemimpin atas 50 orang, dan pemimpin atas 10 orang. Artinya dibikin kelompok-kelompok lebih kecil. Kayak tadi nih, kita kan di grup yang gede, lalu kita berpisah ke grup yang kecil. Nah, itu juga yang Yitro bilang kepada Musa, lakukan demikian supaya nggak capek kamu sendirian menghadapi bangsa Israel setiap hari. Kamu juga punya hal-hal lain yang harus dilakukan. Nah, hari ini kita mau belajar yang pertama tadi bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Pasti manusia membutuhkan orang lain untuk dapat hidup, ya. Dan yang kedua, kita belajar mengenai kriteria orang yang bisa jadi pemimpin. Ya, kalau kalian hari ini masih kecil, mungkin akan jadi pemimpin ketua kelas misalnya, ya, atau nanti menjadi pemimpin antara beberapa kelompok orang, kalian akan menjadi pemimpin. Tapi nanti kalau kalian besar, kalian akan menjadi seorang pemimpin di kehidupan sehari-hari. Nah, ada 4 kriteria yang Kak Felis mau ajarkan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, harus cakap, ya. Cakap itu artinya kita mau belajar banyak, ya. Serap ilmu sebanyak-banyaknya. Hari ini Raven sama Laras masih punya banyak waktu untuk belajar. Jadi orang yang cakap. Yang kedua, takut akan
takut akan Tuhan. Seorang pemimpin itu harus takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang dapat dipercaya. Ya, itu penting orang dapat dipercaya. Kalau hari ini di pekerjaan itu susah sekali dapat orang yang dipercaya, ya. Kayak di kantor Kavelis banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka tidak dapat dipercaya. Yang keempat, seorang pemimpin itu orang yang benci akan suap. Jadi seorang pemimpin itu nggak bisa dibayar untuk melakukan sesuatu. Dia akan melakukan hal yang benar dan yang salah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Nah, itulah yang kita mau pelajari hari ini, bahwa yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, kita belajar menjadi kriteria seorang pemimpin. Kak Felix harap kalau nanti ke depannya Raven dan Laras akan menjadi pemimpin-pemimpin, ingat 4 hal ini ya. Seorang pemimpin itu harus cakap, harus takut akan Tuhan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang terakhir tadi apa? Benci suap. Ya, itu yang harus kalian ingat. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita pasti nggak mungkin lepas dari bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus dapat menunjukkan ucapan syukur kita kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Kayak misalnya, kalau di rumah yang paling banyak menolong kita siapa? Coba boleh di-unmute. Siapa di rumah yang paling banyak menolong kita? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Revan? Mama sama papa. Mami sama papa. Iya, betul. Orang tua kita yang paling banyak menolong kita di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita boleh ingat dari kecil, waktu kita baru lahir, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa apa kalau masih kecil? Nangis. Cuma bisa nangis. Mau makan nangis, ya. Sakit nangis. Terus mau buang air nangis. Bener nggak? Kira-kira nggak ada bahasa yang bisa kita sebutkan, ya. Tapi siapa yang setia nolong kita? Orang tua kita, ya. Kalau kita nangis, dia akan ngerti, oh anakku ini lapar. Oh ternyata anakku badannya panas. Oh ternyata ada anakku pampersnya penuh. Sampai pada akhirnya kita bisa hari ini kita bisa berkata-kata dan mengucapkan apapun yang kita inginkan, itu semua karena orang tua kita, ya. Nah, sebagai manusia kita harus dapat menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang sudah menolong kita, ya. Jadi ingat, anak-anak sekolah minggu, anak-anak prajurit muda Korps 1 Jakarta harus menjadi anak-anak yang dapat mengucapkan terima kasih. Bukan hanya mengucapkan, tetapi bersikap terima kasih. Nah, suatu saat ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, apa yang harus kita lakukan? Membantu orang tua kita. Yakin nih mau membantu orang tua, ya, harus yakin, ya, karena itulah kewajiban kita. Karena ketika orang tua menolong kita, kita pun harus menolong orang tua. Mungkin hari ini masih gampang kita ucapkan, tetapi besok, lusa dan seterusnya kita harus mampu melakukannya, ya. Nggak mudah mengucapkan ketika kita lagi asik-asik main, Revan, tolong dong ambilin mama sapu, misalnya. Mungkin nggak mudah untuk berkata, iya mama, sebentar saya ambilkan. Tapi kita mau berusaha untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang sudah menolong kita di hidup kita, ya. Nah, adik-adik, hari ini ayat emasnya terambil dari Galatia 6 ayat 2. Kita buka yuk, Galatia di perjanjian apa? Perjanjian baru, betul. Galatia 6 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama yuk, buka mic-nya. Yuk buka mic-nya, Revan, Laras, kita baca sama-sama. Revan buka dulu mic-nya. Oke, kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus. Ya, jadi jelas di Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus salah satunya mewajibkan kita untuk menolong orang lain. Bukan cuma orang tua kita, ya, bukan cuma orang yang kita kasihi, tetapi orang-orang di luar sana yang mungkin tidak kita kenal dan tidak kita tahu sama sekali, tetapi kita wajib menolong mereka, ya. Ada banyak orang di luar sana yang butuh bantuan kita. Mungkin orang-orang yang nggak punya makan hari ini, orang-orang yang nggak punya pekerjaan hari ini, ya. Mereka butuh bantuan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menolong orang lain. Oke? Kita boleh hafal nih ayat masnya. Nanti minggu depan bisa ditanya ya sama Kak Fria. Oke, 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dengan 4 kriteria tadi. Ya, Kak Felis ulangi sekali lagi, orang yang cakap, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang benci akan suap. Yang terakhir, kita mau belajar untuk menolong orang lain sebagai pemenuhan terhadap hukumnya Tuhan. Oke? Bisa lakukan ini dalam hidup kita? Amin. Ya, amin. Kita mau berdoa sebelum kita akan kembali ke ruang depan bersama-sama yang lain. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami belajar tentang firman-Mu mengenai Musa yang memilih pemimpin Tuhan. Kami belajar bahwa sebagai manusia kami tidak dapat hidup sendiri dan kami butuh bantuan dari orang lain. Dan sebagai manusia pun kami menyadari bahwa kami harus menolong orang lain. Tuhan, juga kami belajar hari ini untuk menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing Reven, juga Laras, dan teman-teman prajurit muda lain yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan juga menyertai mereka masing-masing Tuhan di dalam kehidupan mereka agar dapat melaksanakan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bersertalah bersama kami sepanjang hari ini. Juga sepanjang minggu depan kami akan melakukan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan juga akan menolong dan memberkati kami. Doa kami Bapa yang panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, silakan bisa leave room. Kembali ke menu utama, bisa live sendiri? Oke. Tuhannya sungguh-sungguh karena Sarah sambil nari-nari. Kavina lihat hebat ya. Oke, sekarang Putri. Apa Putri? Bukti kita mencintai Tuhan Yesus yang tadi Kavina sharing. Sedikit lagi. Ayo. Sebentar ya Kak Felis ya. Berdoa Ya, dan mengucap syukur. Ya, berdoa, betul. Apalagi Putri? Rajin ke gereja. Betul. Lalu? Rajin berdoa. Iya, pinter Putri. Kamu sudah rajin berdoa? Sudah. Sudah, ya. Oke,